Ya masih di saling silang, saya ke Mas Ferdinand. Mari Mas kita simulasi ini, begitu. Jokowi JK, Jokowi AHY, Jokowi Puan atau Jokowi Prabowo? Ya menurut Anda peluangnya paling besar? Ini pertanyaan harusnya bukan ke saya, tetapi ke Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi yang memilih seperti kata Bang Ruhut kan, Pak Jokowi yang akan memfinalkan siapa yang akan memilih. Yang objektif dulu lah, walaupun ini ada Jokowi AHY-nya begitu. Saya dalam hal ini akan sulit objektif karena saya mewakili partai dan ada AHY ya, jadi ya saya tidak akan mungkin memberikan jawaban yang objektif terkait itu. Tetapi kalau kita hilangkan Jokowi AHY, Jokowi JK, Jokowi Puan atau Jokowi Prabowo? Menurut Anda peluangnya paling besar? Kalau untuk situasi nasional ya mungkin kalau bicara hitung-hitungan matematis dan segala macam lain unsur-unsur di luar matematis, Jokowi Prabowo ya tidak agak sulit ya terjadi. Tetap akan Jokowi JK. Oh, tetap akan Jokowi Kalau Jokowi JK. Prabowo itu terlalu banyak sekali hambatan psikologisnya untuk menyatukan itu? Apa itu. saja? Ya kita tahu Pak Prabowo kan grade-nya udah di atas lah, levelnya kan Pak Jokowi. Ya agak tidak mungkin beliau mau menurunkan grade-nya sendiri. Saya pikir mungkin Pak Prabowo akan memilih pensiun dini daripada harus menjadi wakilnya Pak Jokowi ya, karena nanti saya melihat justru publik akan menghukum beliau sebagai pencari jabatan, pencari kekuasaan, dan beliau pasti tidak akan menginginkan. Saya juga melihat ada mata yang khawatir ketika nanti Jokowi dan Prabowo. Pak AHY akan ditempatkan di mana seperti itu ya? Kan masih banyak tempat kalau di pemerintahan itu, bukan cuma presiden dan wapres kan? Ada banyak sekali di pemerintahan. Salah satu yang itu. Tetapi ya? kalau untuk simulasi itu saya tidak akan bisa objektif menilainya. Simulasi yang kedua, Prabowo Anies, Prabowo AHY, Prabowo dengan dari PKS atau PAN? Kalau berbasis survei yang bisa menandingi Pak Prabowo, meskipun simulasinya kita lihat belum bisa mengalahkan Pak Jokowi untuk saat ini, ya kemungkinan besar yang paling punya peluang ya memang untuk melawan Pak Jokowi itu Prabowo AHY dan Prabowo Anies ya, yang punya peluang besar ini untuk menjadi lawan tandingnya Pak Jokowi. Meskipun dari simulasi sampai sekarang memang masih tetap menang Pak Jokowi, tetapi dengan berbagai macam hal yang kita tidak bisa duga, ada game changer, ada situasi ekonomi yang tiba-tiba berubah buruk, situasi politik yang terganggu, ya mungkin elektabilitasnya akan berubah dan elektabilitas Pak Prabowo terdongkrak. Saya nggak usah menanyakan Prabowo Anies atau Prabowo AHY yang lebih tinggi. Jangan lagi itu. Prabowo AHY begitu ya. Saya ke Bang Abbas. Bang Abbas, Jokowi JK, Jokowi AHY, Jokowi Puan atau Jokowi Prabowo? Saya kira bukan soal pasangan dengan siapa, tapi konteks apa yang akan, saya lebih tertarik melihat itu, menganalisis itu. Konteks apa yang akan membuat Jokowi dan Bu Mega mengusulkan calon, gitu. Kita belajar dari 2014 yang lalu, pemilihan Pak JK untuk dipasangkan Pak Jokowi itu mepet betul waktunya, setelah menghitung banyak hal. Salah satu yang jadi pokok pertimbangan saat itu adalah Pak Jokowi ini punya problem kredibilitas, bahwa dia likable, disukai, dianggap tokoh yang merakyat, deliver janji-janji politiknya. Tetapi beliau ini pemain baru di Jakarta, apalagi di pentas politik nasional. Dia punya problem kredibilitas dalam hal leadership, problem kredibilitas dalam hal misalnya menjamin jaringan politik supaya kompak, dan juga dengan pemain dan pelaku ekonomi itu terbatas sekali. Maka muncullah nama JK. Maka JK masuk ke dalam paket itu sebagai jawaban atas semua problem-problem kredibilitas yang ada pada Jokowi saat itu. Dengan pengalamannya, Pak Jokowi seolah-olah menjadi sandaran bagi Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi bisa memimpin dengan benar. Jaringan politik Pak JK juga memberikan garansi bahwa Pak JK bisa memproteksi dan membangun hubungan baik dengan politisi dan para pemain politik, juga dengan kalangan bisnis. Dan dari situ Pak Jokowi mendapatkan kredibilitas. Dan dari situ juga, menurut pengamatan saya, menjadi sumber keputusan utama kenapa Pak JK yang dipasangkan dengan Pak Jokowi. Tapi di 2019 kelemahan-kelemahan yang tadi Anda sebutkan tadi kan sudah terjawab nih oleh Jokowi selama memimpin ini. Jadi tidak diperlukan lagi wakil yang mungkin se-powerful Pak JK. Betul, tetapi lihat konteks makronya juga. Kita lihat juga pengalaman Pak SBY. Konteks makro Pak SBY saat itu kenapa memilih Pak Budiono bukan hanya karena beliau nyaman.
tetapi ada problem internasional dan problem global dan problem nasional saat itu di bidang ekonomi yang membutuhkan jaminan bahwa pemerintah tahu dan sanggup mengatasi masalah itu. Tahun 98-99 itu krisis ekonomi. Gitu. Dan memilih Pak Budiono 2008 ya, 2008-2009 memilih Pak Budiono itu memberikan sinyal positif kepada dunia internasional dan juga kepada masyarakat di Indonesia bahwa pemerintah siap memberikan jawaban yang pas dengan masalahnya saat itu. Jadi konteks. Nah, menurut saya Pak Jokowi juga akan dan Bu Mega dan Pak Jokowi akan menimbang konteks makro itu, gitu. Salah satu konteks makronya ini soal tadi sudah dibahas soal ekonomi, keberlanjutan nasional itu nggak boleh diabaikan, itu harus menjadi pertimbangan utama. Dan yang kedua ya konteks makro yang lain, apakah Pak Jokowi dihadapkan di periode kepemimpinannya yang kedua nanti akan dihadapkan pada problem ekonomi, apakah keamanan, apakah budaya, apakah hubungan internasional atau keamanan. Nanti kita belum lihat yang sangat serius saat ini, gitu. Tapi saya kira menjelang penentuan, apakah di bulan Juni, Juli, Agustus mungkin, baru kita akan melihat variabel apa yang paling dominan pada konteks nasional maupun pada konteks global. Dan itu harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih calon wakil presiden untuk Pak Jokowi. Seperti, oke. Jadi bisa nanti variabelnya lebih kepada ekonomi, bisa juga variabelnya lebih kepada keamanan secara global dan juga bisa variabelnya kepada regenerasi politik. Itu salah satu. Saya kira akan banyak variabel yang ditimbang, tetapi yang masalah internasional dan masalah nasional tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan itu. Oke. Jadi bukan soal umurnya berapa atau dari golongan mana saja, itu penting, atau dari pulau mana, dari partai apa. Bukan hanya itu gitu saat ini, karena saya kira ini soal memastikan bahwa program-program yang dijalankan Pak Jokowi saat ini, Nawacita, yang sebetulnya baru mungkin setengah jalan gitu, betul-betul bisa dijalankan ke depannya. Infrastruktur ini banyak, corannya masih banyak juga yang belum kering gitu. Jadi harus dipastikan itu tidak selesai dan manfaatnya bisa dirasakan oleh Indonesia. Sehingga building blok-bloknya itu betul-betul kuat dan menjadi dasar untuk kemajuan Indonesia lebih lanjut ke depan. Singkat sebelum break begitu, kalau kita bicara Jokowi, kesannya Jokowi adalah calon tunggal. Bagaimana dengan komposisi Prabowo Anies, Prabowo AHY, Prabowo Anies dan Prabowo AHY sajalah begitu? Mungkin saja. Kalau menurut saya sih mungkin. Lebih kuat mana begitu? Lebih kuat mana? Dan lebih menguntungkan mana bagi bangsa ini? Kita belum tahu proyeksi ke depan. Kalau Prabowo AHY itu jelas lintas partai. Dua-duanya akan mengambil manfaat. Gerindra manfaat, Demokrat manfaat. Dengan Anies, partai lain belum tentu terima juga. Anies nggak punya partai. Itu penting dihitung saat ini, gitu ya. Tapi kalau hasil survei, Anies dan AHY lebih unggul mana sebagai cawapres? Unggul AHY. Oh, lebih unggul AHY terakhir ya. Oh, oke. Jauh lebih baik. Untuk dipasangkan dengan Jokowi maupun dipasangkan dengan Prabowo. Jadi AHY sekarang menempati peringkat pertama sebagai cawapres. Enggak pertama, ada yang lebih baik dari AHY. Ada Gatot-ganti, ada Pak Gatot, Gatot-ganti. Oke, baiklah. Kita harus break lagi dan kita kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.